Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruka Masak. Hari ini saya memasak olahan ikan dan kemangi, rasanya pedas, gurih, enak banget, yaitu ayam rica-rica kemangi. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 600 gram ayam broiler yang telah saya potong-potong dan telah saya cuci bersih. Untuk bagian ayamnya ini campur ya teman-teman, ada paha, sayap, dan juga dada. Kemudian ayamnya kita marinasi terlebih dahulu menggunakan jeruk nipis atau jeruk lemon. Kita peras di atasnya seperti ini. Kemudian kita ratakan. Secukupnya garam sedikit saja. Kemudian lada bubuk secukupnya. Ratakan kembali, kita aduk-aduk sampai rata. Setelah selesai kita sisihkan dan diamkan selama kurang lebih 20 menit. Bahan selanjutnya ada 1 ikat kemangi. Untuk bahan bumbu halusnya ada 7 buah bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 butir kemiri, setengah ruas jahe, 15 buah cabai merah keriting, 15 buah cabai rawit merah. Kemudian semua bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai langsung saja kita tuangkan di blender. Kalau teman-teman mau menghaluskannya menggunakan cobek juga boleh ya, tidak harus blender, sesuaikan saja yang ada. Oke, seperti ini hasil bumbunya yang telah kita haluskan. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 1 lembar daun salam, 1 lembar daun jeruk, setengah ruas lengkuas, 1 batang serai. Untuk lengkuas dan serainya kita geprek saja seperti ini. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita taburi sedikit tepung terigu supaya tidak meletup-letup saat nanti kita menggoreng ayam. Kemudian kita masukkan ayam yang telah kita marinasi tadi semuanya ya. Goreng ayamnya sampai warnanya kuning kecoklatan. Gunakan api sedang saja, cenderung kecil. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke, kira-kira seperti ini ya, warnanya sudah kuning kecoklatan. Boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajannya sama, kita masukkan bumbu halus yang telah kita blender tadi. Masukkan juga bumbu pelengkapnya. Kemudian aduk-aduk dan tumis bumbunya sampai matang, aromanya harum. Untuk menumis bumbunya ini harus benar-benar matang ya teman-teman, supaya rasanya tidak langu. Kira-kira seperti ini ya, sudah keluar minyaknya, ini tandanya bumbu sudah matang. Kemudian tambahkan air secukupnya, sedikit saja ya, karena kita menggunakan ayam broiler. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Setengah sendok teh gula pasir. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Oke, setelah kuahnya mendidih seperti ini, baru kita masukkan ayam yang telah kita goreng tadi semuanya. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya kita masak ayamnya sampai empuk, kuahnya menyusut dan bumbunya meresap.
Setelah kuahnya menyusut seperti ini, jangan lupa koreksi rasanya. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena ini masih kurang manis, saya tambahkan lagi setengah sendok teh gula. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Kalau rasanya sudah pas, bumbunya meresap, ayamnya empuk, kemudian kita masukkan kemangi, lalu aduk-aduk dan masak lagi sebentar ya. Kalau kemangi sudah masuk seperti ini, masaknya jangan lama-lama. Ayam rica-rica kemangi sudah matang, rasanya sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Ayam rica-rica kemangi siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan tumisan super simple, rasanya sangat lezat banget. Awas ya teman-teman yang sedang diet, jangan lihat ini kalau tidak mau gagal, yaitu tumis tauge. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 100 gram tauge. Untuk taugenya ini boleh dikurangi, boleh ditambah ya, sesuaikan porsi teman-teman saja. Selanjutnya ada teri nasi kering. Ini untuk teri nasinya secukupnya saja. Karena teri nasi ini rasanya asin, untuk menghilangkan rasa asinnya bisa kita rendam menggunakan air garam. Siapkan mangkok berisi air, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, masukkan teri nasinya. Oke, kemudian kita rendam. Kalau teman-teman tidak suka teri nasi, boleh di skip. Kemudian kita sisihkan. Bahan selanjutnya ada 1 bonggol sawi hijau. Untuk sawinya ini bebas ya, boleh menggunakan sawi pokcoy atau sawi putih, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian kita potong-potong menjadi beberapa bagian. Setelah selesai dipotong-potong, boleh kita sisihkan di wadah dulu. Selanjutnya ada 4 butir bakso. Baksonya kita potong kecil-kecil seperti ini atau potong bulat-bulat, sesuaikan selera saja. Selanjutnya ke bahan bumbu halusnya ada 3 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 6 buah cabai merah keriting. Untuk semua bahan bumbu halusnya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita tuangkan di cobek. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan blender. Kemudian kita ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Oke, seperti ini ya hasil bumbunya, sudah benar-benar halus. Kemudian kita sisihkan dulu. Untuk bumbu irisnya ada 2 siung bawang putih. Kita geprek saja seperti ini, kemudian kita cincang kasar. Satu batang daun bawang, potong serong atau potong sesuai selera, potong kecil-kecil juga boleh. Supaya tampilannya lebih cantik, boleh kita tambahkan cabai merah keriting, potong serong. Oke, setelah semua bahan-bahannya telah siap, sekarang kita kembali lagi ke teri nasi yang sudah kita rendam tadi. Oke, sudah cukup kita merendamnya. Sekarang kita cuci bersih di air mengalir. Seperti ini ya teman-teman hasilnya. Ini ikan teri nasinya sudah tidak asin lagi. Setelah semua bahan-bahannya telah siap, sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah kita siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, pecahkan 1 butir telur, kemudian masukkan di wajan. Kemudian orak-arik telurnya seperti ini.
Oke, setelah selesai diorak-arik, boleh kita taruh di pinggir wajan seperti ini ya. Selanjutnya masukkan bawang putih yang sudah kita cincang tadi. Tumis bawang putih sampai layu, aromanya harum. Setelah bawang putihnya layu, masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi semuanya. Kemudian kita tumis sampai bumbunya matang, aromanya harum. Setelah bumbunya matang, aromanya harum, tambahkan secukupnya air putih. Untuk menambahkan airnya ini jangan terlalu banyak ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, masukkan bakso yang sudah kita iris-iris tadi. Masukkan cabai merah keriting yang sudah kita potong-potong. Masukkan juga sawi hijaunya. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata dan sawinya layu. Selanjutnya masukkan teri nasi. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Setelah sawi hijaunya layu dan teri nasinya matang, masukkan tauge dan juga daun bawang. Tambahkan sepucuk sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Sepucuk sendok teh gula pasir. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata dan masak sampai taugenya sedikit layu. Jangan terlalu lama ya teman-teman. Setelah tercampur merata, jangan lupa koreksi rasanya. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Oke, kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Oke, seperti ini ya teman-teman. Tumis tauge sudah matang, rasanya sudah pas, sayurannya semua matang. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Tumis tauge siap untuk disajikan. Pada video kali ini kami akan membagikan resep spesial, yaitu sambal goreng kentang. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 2 buah kentang yang sudah saya kupas dan sudah saya cuci. Ini beratnya kurang lebih 400 gram. Kemudian untuk kentangnya kita potong kotak dadu. Untuk banyak atau sedikitnya kentang sesuaikan selera atau porsi teman-teman ya. Boleh ditambah atau dikurangi. Setelah selesai dipotong-potong, langsung saja kentangnya kita masukkan di air supaya warnanya tidak hitam. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 8 buah bawang merah, 5 siung bawang putih, 15 buah cabai merah keriting, bisa juga menggunakan cabai merah yang besar, 2 butir kemiri. Kemudian untuk semua bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah semua selesai dipotong-potong, langsung saja kita tuang di blender. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan cobek ya, tidak harus menggunakan blender, sesuaikan selera teman-teman saja. Oke, seperti ini hasil bumbu yang telah kita haluskan tadi. Kita sisihkan dulu. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 1 lembar daun salam, secukupnya lengkuas, 1 batang serai. Untuk lengkuas dan serainya kita geprek saja seperti ini. Serainya setelah kita geprek bisa kita potong menjadi beberapa bagian.
Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan. Kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, langsung saja kita masukkan kentang yang telah kita potong-potong tadi. Goreng kentang sampai berkulit. Jangan lupa diaduk-aduk supaya matangnya merata. Oke, kira-kira seperti ini ya, kentangnya sudah berkulit, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, kurangi saja minyaknya. Kita tuang bumbu yang telah kita haluskan tadi semuanya. Kemudian aduk-aduk. Masukkan bumbu pelengkapnya, ada daun salam, lengkuas dan juga serai. Kemudian aduk-aduk kembali. Tumis bumbu sampai matang, aromanya harum. Kira-kira seperti ini ya, bumbunya sudah matang. Tambahkan air secukupnya. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Oke, kalau sudah tercampur merata, kita masukkan kentang yang telah kita goreng tadi. Kemudian aduk-aduk kembali dan masak sampai kuahnya menyusut, bumbunya meresap. Untuk sambal goreng kentang ini bisa juga ditambahkan pete ataupun ati ampela ya teman-teman, sesuaikan selera teman-teman saja. Oke, ini kuahnya sudah mulai menyusut. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang gurih, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur supaya rasanya lebih nendang. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Oke, ini hasilnya sambal goreng kentang ala rumahan. Sudah matang, rasanya sudah pas, kuahnya juga sudah menyusut. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Sambal goreng kentang spesial ala rumahan siap untuk disajikan. Ini saya memasak olahan kikil, rasanya enak banget, bikin nagih, yaitu oseng kikil pedas. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 250 gram kikil yang telah saya cuci bersih dan telah saya potong kotak-kotak seperti ini. Selanjutnya untuk kikilnya kita rebus terlebih dahulu. Di sini sudah saya siapkan panci dan airnya sudah mendidih. Langsung saja kita masukkan kikilnya. Rebus kikil sampai empuk. Boleh kita cek menggunakan garpu ya, kita tusuk apakah sudah empuk. Ternyata sudah empuk, boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya ke bahan bumbu ada 6 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 9 buah cabai rawit merah, 8 buah cabai merah keriting. Untuk cabai rawit merahnya, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah, kalau tidak suka pedas bisa dikurangi. Semua bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu. Maaf saat memotong bawang merah dan bawang putihnya tidak kerekod karena kameranya mati. Setelah selesai semuanya dipotong, kita tuang ke cobek. Tambahkan sedikit garam agar tidak licin saat kita menguleknya. Kemudian kita ulek.
Dan ini hasil bumbunya setelah kita ulek. Kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ke bahan bumbu irisnya ada 7 buah cabai hijau keriting. Boleh menggunakan cabai besar ya teman-teman, sesuaikan saja yang ada. 1 buah tomat. Untuk cabai hijaunya kita potong serong seperti ini. Untuk tomatnya kita potong kecil-kecil. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 1 lembar daun jeruk, 1 lembar daun salam. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Selanjutnya kita ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Masukkan bumbu pelengkapnya, daun salam dan daun jeruk. Untuk daun jeruknya kita sobek-sobek agar aromanya keluar. Kemudian aduk-aduk dan tumis sampai bumbunya matang, aromanya harum. Setelah bumbunya matang, kita masukkan kikil yang telah kita rebus tadi. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Jangan ditambahkan air dulu ya teman-teman, agar bumbunya lebih meresap ke dalam kikil dan rasanya lebih gurih. Selanjutnya kita tambahkan air secukupnya. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Setengah sendok teh gula pasir. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kemudian masak kikil sampai kuahnya menyusut dan matang. Oke, ini kuahnya sudah mulai menyusut. Kita masukkan cabai hijau dan tomat yang telah kita potong tadi. Tambahkan kecap manis secukupnya, sesuaikan selera teman-teman ya. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Oke, ini kuahnya sudah menyusut. Jangan lupa koreksi rasanya. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Masih kurang asin, kurang gurih, kurang manis, saya tambahkan lagi sedikit garam, kaldu jamur, kemudian kecap manis. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan inilah hasilnya oseng kikil pedas. Warnanya sangat cantik ya. Kuahnya sudah menyusut, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Oseng kikil pedas siap untuk disajikan. Di video kali ini kita akan berbagi resep sambal pete Cina yang lezat dan pedas. Untuk bahan-bahannya ini ada 200 gram pete Cina atau lam toro atau melandingan yang sudah saya bersihkan. Selanjutnya ini saya menggunakan udang rebon atau udang kering yang sudah saya cuci dan hilangkan rasa asinnya. Atau teman-teman kalau tidak suka bisa di skip ya, atau diganti dengan tempe juga bisa, sesuai selera teman-teman saja. Kemudian ini ada
cabai merah keriting kurang lebih 15 buah yang sudah saya rebus, dan juga tomat, cabai rawit yang seperti ini. Ini juga sudah saya rebus semua ya. Beri setengah sendok teh terasi. Oke, selanjutnya haluskan semua bahan sambalnya. Teman-teman juga bisa menghaluskan menggunakan blender sesuai selera teman-teman saja ya. Uleknya sampai halus seperti ini. Bahan selanjutnya ada bawang merah, iris tipis-tipis. Untuk resep lengkapnya silakan cek di kolom deskripsi ya. Setelah selesai diiris, sisihkan terlebih dahulu. Kemudian ada bawang putih, iris tipis-tipis juga. Setelah selesai, sisihkan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, langsung saja masukkan udang rebon yang sudah dicuci bersih tadi. Goreng sampai kuning keemasan atau kering. Ini saya masih punya sisa teri, jadi saya tambahkan sekalian ya. Nah, tingkat kematangannya kira-kira seperti ini ya, warnanya agak kecoklatan. Boleh langsung saja diangkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, masukkan irisan bawang merah dan bawang putih. Aduk-aduk, tumis sampai bawang merah dan bawang putihnya layu. Oke, setelah bawang merah dan bawang putihnya layu, masukkan pete cina atau lam toronya. Tumis pete cina sampai layu. Setelah pete cinanya layu, masukkan sambal yang sudah dihaluskan tadi semuanya. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Ruka Masak, jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe, like, aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Setelah tercampur merata, masukkan air. Ini airnya saya koretin di cobek yang buat menghaluskan cabai tadi ya. Eman-eman masih ada sisa sambalnya. Kemudian aduk-aduk lagi. Oke, selanjutnya tambahkan garam, penyedap rasa, kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, dan juga gula. Aduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah airnya agak menyusut, masukkan udang rebon yang sudah digoreng tadi. Lalu aduk-aduk lagi. Udang rebonnya dimasukkan belakangan saja agar nanti saat disajikan masih renyah dan kriuk. Masak sampai airnya menyusut dan matang. Oke teman-teman, jangan lupa koreksi rasa, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Nah, kira-kira seperti ini, airnya sudah menyusut, tandanya sambal pete cinanya sudah matang. Sudah saya koreksi, rasanya sudah pas, pedas, gurih, agak ada manisnya sedikit, sedap banget. Sambal pete cina siap untuk disajikan. Langsung saja pindah ke piring saji. Hari ini saya membuat capcay sederhana ala rumahan ya teman-teman. Bahan-bahannya ada sawi hijau. Ini saya potong-potong dulu ya. Selanjutnya ada 1 buah wortel, potong-potong juga ya.
Setelah dipotong-potong, sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya ada kembang kol, potong-potong juga. Sisihkan. Kemudian ada brokoli, potong-potong juga. Selanjutnya daun bawang, potong-potong juga. Ini tadi semua bahan-bahannya sudah saya cuci bersih ya. Ini saya menggunakan 10 biji bakso sapi ya, karena ukurannya kecil saya menggunakan 10 biji, potong-potong. Selanjutnya ini saya menggunakan 3 buah sosis ayam. Kalau teman-teman tidak suka sosis ayam, bisa menggunakan sosis sapi ya. Ini dipotong-potong menyerong seperti ini, potong semuanya sampai selesai. Ini saya menggunakan 7 siung bawang putih ya. Bawang putihnya ini saya cincang saja. Kalau teman-teman tidak suka dicincang, bisa diiris-iris tipis-tipis juga bisa. Karena saya suka dicincang biar lebih terasa bawang putihnya. Selanjutnya saya menggunakan 1 buah bawang bombay, iris tipis-tipis ya. Saya tambahkan juga 5 buah cabai rawit karena saya suka pedas ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak suka pedas bisa di skip. Siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang bombaynya terlebih dahulu. Tumis sampai melayu, baru kemudian masukkan bawang putihnya. Selanjutnya masukkan bakso dan sosisnya. Aduk-aduk sebentar saja. Masukkan wortelnya terlebih dahulu. Lalu masukkan juga cabai. Aduk-aduk lagi sebentar saja. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir. Beri air secukupnya. Aduk-aduk lagi sebentar. Beri setengah sendok teh merica bubuk dan kaldu jamur. Kemudian masukkan kembang kol dan juga brokoli. Beri 1 sendok teh saus tiram. Nah ini ya teman-teman, saya cuma menggunakan saus tiram dan saus sambal saja ya, tapi ini rasanya tidak kalah enak sama yang di restoran ya. Nah ini 1 sendok teh saus sambal biar ada rasa
asam dan pedas-pedasnya sedikit. Kemudian masukkan sawi hijaunya. Ini tadi saya tambahkan sedikit air lagi ya, karena tadi agak kering. Masak sampai semua bahannya matang dan sawinya juga matang. Baru kemudian masukkan daun bawangnya. Silakan cek rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Nah, ini dia capcay sederhana ala rumahan sudah matang, siap untuk disajikan. Jika menurut teman-teman resep capcay sederhana ala rumahan ini bermanfaat, silakan bantu share ke media sosial yang kalian punya ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.